Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-26. Hari ini putrimu sudah boleh pulangkan, Ning? Tanya Bu Ajeng begitu masuk ke ruangan perawatan Rara. Wajahnya terlihat berpeluh. Napasnya juga ngos-ngosan. Entah kenapa dia terlihat begitu panik dan buru-buru. Apakah dia khawatir kalau kami akan pulang ke rumah Mas Lang? Enji, Bu, hari ini kami akan pulang. Kenapa Ibu menyusul ke sini? Ada apa? Kok Ibu terlihat buru-buru banget? Tanyaku meneliti wajahnya. Ibu cuma khawatir kalau kamu ndak diizinkan membawa anakmu pulang karena endak bisa bayar biaya rumah sakit. Sek, Ibu ke bawah. Ya, biar Ibu selesaikan dulu masalah administrasinya. Kamu beres-beres aja, supaya bisa cepat meninggalkan rumah sakit ini. Buruan ya, Ibu juga akan panggil suster sekalian untuk melepas jarum infus anakmu. Nggak usah, Bu. Terima kasih banyak. Ibu baik banget. Tapi maaf, biaya rumah sakitnya sudah beres, Bu. Udah. Beres. Maksudnya sudah dibayar. Kamu dapat duit dari mana? Kedua mata Bu Ajeng membulat. Sepertinya dia kaget sekali. Saya juga enggak tahu siapa yang bayari, Bu. Tapi tadi suster bilang semua sudah beres. Kami cuma disuruh menunggu menghabiskan isi botol infus itu saja. Kira-kira 1 jam lagi, baru jarum infusnya akan dilepas. Begitu tadi kata perawatnya, Bu. Sek, apa Elang yang bayari? Saya kurang tahu Bu. Maaf, saya tidak pernah meminta Mas Lang membayarinya, Bu. Iya, Ibu percaya. Yo wes lah, sekarang cepat kemasi semua barang-barang kalian. Kita pulang sekarang saja, pakai mobil Ibu. Ibu akan mengantar kalian ke kontrakan. Enggak usah menunggu cairan di botol infus itu habis. Ibu akan panggil susternya. Wanita parubaya tergesa keluar. Aku melongo. Kenapa dia seperti memaksa sekali kami harus cepat pergi ya? Tapi sudahlah. Aku tak perlu membantah perintahnya. Toh, dia sudah begitu baik padaku. Dia bahkan sudah berencana membayari biaya rumah sakit putriku. Tetapi keduluan seseorang yang aku tak tahu siapa. Aku dan Nada segera memberesi semua pakaian ke dalam koper. Koper kami memang sudah diantar Mas Dayat ke rumah sakit atas perintah Bu Ajeng. Buah dan roti yang masih banyak di lemari kecil aku masukkan ke dalam sebuah bungkusan plastik. Itu semua adalah kiriman Mas Lang melalui Abang Gojek. 4 hari Rara dirawat di rumah sakit ini. Selama 4 hari itu pula kirimannya selalu datang. Bu Ajeng tidak tahu itu. Dan memang tak boleh tahu. Aku takut dia akan marah. Padahal aku sama sekali tak pernah memintanya. Mas Lang memang tak pernah lagi datang. Tapi dia setiap hari mengirim makanan. Betapa aku ingin melarang Mas Lang mengirimi semua itu. Tapi bagaimana cara melarangnya? Aku tak punya ponsel untuk meneleponnya. Aku juga sudah berpesan kepada Abang Gojek agar jangan mau kalau disuruh mengantar lagi. Tetapi, tiap hari Abang Gojeknya malah ganti-ganti. Aku juga tak paham cara kerja mereka. Wes, Ning, buruan lo. Bu Ajeng masuk dengan diiringi seorang perawat. Sudah, Bu. Jawabku berusaha menutupi bungkusan berisi buah dan roti-roti dengan sehelai kain panjang. Kain yang digunakan Nada sebagai selimut tidur tadi malam. Aku takut Bu Ajeng bertanya tentang makanan itu. Ayo, Nada, kita duluan. Bawa sebagian barangnya. Cepat ya Ning. Kami nunggu di bawah. Bu Ajeng mengajak Nada. Syukurlah dia tak melihat bungkusan itu. Dengan cekatan sang perawat melepas jarum dan selang di pergelangan tangan Rara sambil berpesan. Agar Rara jangan dulu minum es. Dan makan teratur agar tidak sakit lagi. Rara mengangguk patuh. Perawat yang ramah itu mengantar kami sampai ke dalam lift. Cepat masuk Ning. Bu Ajeng menarik tangan Rara dan mendorongnya masuk ke jok tengah mobilnya. Nada sudah ada di dalam.
Aku cepat-cepat menyusul masuk setelah meletakkan barang bawaanku. Cepat, Yat, muter kiri aja dulu. Jangan sampai dia melihat kita. Perintahnya kepada Mas Dayat yang sudah menghidupkan mesin mobil. Bu Ajeng duduk di depan. Aku bingung entah siapa maksudnya. Dia, itu. Kenapa Bu Ajeng seperti sangat khawatir? Si dia, itu melihat kami. Kuedarkan pandangan untuk mencari tahu. Tapi aku tak menemukan siapapun di sekitar situ. Kakinya saja masih lumpuh. Kok, nekat banget nyetir mobil. Bagaimana caranya dia masuk ke dalam mobilnya tadi? Coba. Omel Bu Ajeng terlihat sangat kesal saat sebuah Pajero hitam memasuki gerbang rumah sakit. Dek, jantungku langsung bergemuruh. Ternyata yang dia maksud adalah Mas Elang. Itu memang mobil Mas Elang. Tapi ngapain mobil itu datang ke rumah sakit ini? Apakah benar dia nyetir sendiri? Loh, kok nekat? Pantas Bu Ajeng sangat kesal. Tapi kenapa kami mesti bersembunyi? Wes, buruan kita keluar. Cepet Yat. Jangan sampai dia melihat mobil kita. Perintah Bu Ajeng kemudian. Enji Bu. Bu Ajeng terlihat sedikit lega saat mobil sudah membaur di jalan padat lalu lintas. Wanita itu lalu menoleh ke belakang. Ke arah kami. Ingat Ning, jangan pernah kamu beritahu Elang di mana alamat kontrakanmu. Ibu enggak mau dia kepikiran anak-anakmu. Besok kami akan berangkat ke Singapura untuk pengobatan kakinya. Restoran akan ibu serahkan sama kamu selama kami di sana. Ngerti kowe? Enji Bu, hari ini kowe ndak usah kerja. Ibu takut dia malah nekat nyari kamu ke restoran. Enji Bu, 20 menit perjalanan. Mobil memasuki sebuah gang sempit. Hanya muat untuk satu mobil saja. Begitu sampai di ujung gang, mobil menepi. Ini rumah yang ibu sewa itu. Rumah yang paling ujung. Kecil. Tapi lumayan nyaman. Kata Bu Ajeng menunjuk rumah yang dindingnya bercat warna kuning. Sudah ibu bayari sewa 3 bulan. Nanti dipotong gaji dan bonus kerjamu. Semua sudah ibu catat. Cepat turun. Titahnya lagi. Mas Dayat membukakan pintu mobil. Lalu menggendong Rara turun. Nada menyusul sambil menenteng barang kami yang tak terlalu berat. Mas Dayat membantu mengangkat tas koper. Aku turun sambil memeluk bungkusan makanan yang kulapis kain panjang. Ini kuncinya. Ning, kami endak usah ikut turun. Nanti si Elang curiga kalau ibu endak ada di restoran. Ku terima sebuah kunci yang terulur di tangan Bu Ajeng sambil mengucap terima kasih sekali lagi. Jangan lupa, mulai besok restoran ibu serahkan sama kamu. Kelola dengan baik. Mungkin kami akan butuh waktu yang lama di Singapura. Weslah, ibu pergi ya. Inji Bu, terima kasih banyak. Semoga pengobatan kaki Mas Elang berjalan lancar. Iya, amin. Doakan ya Ning. Enji Bu, mobil itu bergerak mundur karena tak ada tempat untuk memutar. Gang ini buntu, dan rumah kami yang paling ujung. Tak apa. Semoga anak-anak betah dan sehat-sehat tinggal di sini. Besoknya, ingat. Ya Nat, Ra, pulangnya nanti dijemput Om Dayat. Langsung ke restoran. Mama udah bawa baju ganti kalian. Jagain adek. Ya, Nat. Pesanku sekali lagi. Saat angkutan umum yang kami tumpangi sudah dekat dengan sekolahan mereka. Iya, Ma, sahut keduanya bersamaan. Setelah menyalam dan mencium punggung tanganku, Nada dan Rara turun dan langsung menuju gerbang sekolahnya dengan wajah ceria. Hatiku ikut membuncah bahagia, melihat anak-anak ceria. Bisa sekolah seperti anak lainnya. Kami juga bisa hidup tenang meski hanya tinggal di kontrakan kecil. Serasa hidupku sudah sangat sempurna. Yang menjadi pikiranku sekarang hanyalah Bima. Aku belum menemukan cara agar dia bisa ikut denganku di kota ini. Pinggir. Bang, seruku saat angkutan melintasi restoran Bu Ajeng. Setelah membayar ongkosku juga anak-anak tadi, gegas aku melangkah ke halaman. Kak Runi pasti sudah sampai duluan. Mas Dayat juga sudah membuka restoran. Aku harus buru-buru untuk meracik bumbu, agar makanan sudah siap semua saat pelanggan datang untuk makan siang. Kiriman makan siang para pegawai ke kantor-kantor pun tak terlambat. Aku tidak boleh mengecewakan Bu Ajeng. Dia sudah begitu baik padaku.
Dia juga mempercayakan restoran ini padaku selama dia di luar negeri. Tak akan kusia-siakan kepercayaannya ini. Saat ini mungkin dia, Pak Gondo dan Mas Elang sudah ada di bandara. Pesawatnya berangkat pukul 8 pagi ini. Namun, langkahku segera terhenti demi melihat sebuah Pajero hitam sudah terparkir di halaman. Tepat di sebelah Avanza putih mobil Bu Ajeng. Kalau Avanza putih itu memang harus di sini. Karena digunakan untuk keperluan restoran. Mengantar orderan dan sebagainya. Mas Dayat yang bawa. Tetapi Pajero hitam itu, bukankah itu mobil Mas Elang? Kenapa ada di sini? Apakah sengaja dititip di sini karena rumahnya kosong? Aneh. Perasaanku tiba-tiba tidak enak. Kuayunkan kaki memasuki gedung restoran. Kak Runi langsung menyambutku di pintu utama. Gawat Ning, piye iki? Coba, serunya dengan wajah yang terlihat sangat panik. Di tangannya tergenggam sebuah ponsel. Ponsel miliknya. Ada apa? Kak, tanyaku ikut bingung. Iki lo, Bu Ajeng bolak-balik nelpon. Dia nyari kowe. Iki. Aku telpon balik. Sek. Yo. Bentar. Kak, Bu Ajeng bukannya sudah di bandara. Kenapa nelpon aku? Iki. Kowe ngomong aja langsung. Aku menerima benda pipi yang sudah menyala itu. Ku dekatkan ke telingaku. Hingga detik ini, memang aku belum memiliki sebuah ponsel. Halo. Ning, kowe sudah sampai di restoran. Toh. Terdengar suara Bu Ajeng lebih panik dari Kak Runi. Napasnya juga terdengar sangat memburu dan agak tersengal. Sudah. Bu, maaf. Saya harus menyinggahkan anak-anak dulu ke sekolah. Apakah saya telat? Saya janji semua masakan akan tersedia tepat waktu. Bu, Ibu enggak usah khawatir. Ya, Ibu tenang saja. Bukan itu. Ning, itu gak Ibu pikirin. Tapi ini tentang Elang. Opo kowe ndak ngerti juga? Kenapa dengan Mas Elang? Bu, ya, Allah. Ning, opo kowe rak mudeng? Elang belum sampai juga di sini. Padahal pesawatnya berangkat 45 menit lagi. Katanya nyusul tapi kok malah nyusul kowe Ning. Nyusul saya, maksudnya, buka matamu. Ning, Elang di situ. Toh, mobilnya ada Bu. Di halaman. Tapi Mas Elangnya saya enggak lihat. Kak Runi yang masih berdiri di hadapanku menunjuk-nunjuk ke belakang. Entah apa maksudnya. Apakah itu kode untuk memberitahu aku bahwa Mas Elang ada di belakang? Cepet, Ning, kowe samperin si Elang. Bujuk dia supaya cepat-cepat datang ke bandara. Suruh diantar sama Dayat. Cepet, yo Ning. Saya yang bujuk, ya. Iyo, masa si Dayat, Elang ke situ ngejar kowe. Toh, lo, kok ngejar saya? Bulah Ning, pokoknya kowe harus bisa ngebujuk Elang. Cepetan. Enjibuk, saya coba. Ku tatap Kak Runi dengan nanar. Dia pun paham apa yang aku risaukan. Coba dulu, katanya lalu menarik tanganku. Membawaku menuju gudang. Gudang restoran yang sempat aku jadikan kamar waktu itu. Mas Dayat memperhatikan kami dari sudut ruangan. Sempat kulihat tatapan kecewa di sorot matanya. Namun, aku tak sempat memikirkan itu semua. Baru saja aku merasa begitu bahagia karena keadaanku saat ini bersama anak-anak. Tetapi semua sirna karena masalah yang seharusnya tak terjadi ini. Masuk. Ning, cepetan bujuk. Waktu berjalan terus. Perintah Kak Runi mendorong tubuhku yang terhenti karena ragu. Tubuhku terdorong masuk. Hampir saja menabrak sebuah kursi roda di dalam. Mas Elang duduk di situ sambil bermain ponsel. Mas. Maaf. Ucapku segera menegakkan tubuh. Kamu sudah datang. Sapanya mengalihkan tatapan dari layar ponsel. Sudah. Maaf terlambat. Saya menyinggahkan anak-anak dulu tadi di sekolahan. Sekarang saya mau meracik bumbu rendang. Biar cepat masak. Permisi. Gugupku. Lalu membalikkan badan. Astaga, kenapa aku gugup begini saat hanya berdua dengannya seperti ini? Bukankah aku diperintahkan untuk membujuk dia agar mau segera ke bandara? Mas, maaf. Mas, kenapa kamu keluar dari rumah sakit tak menungguku dulu? Pria itu langsung memotong ucapan gugupku. Aku sudah janji dengan Rara. Kamu ingat,
Aku memintanya cepat sembuh agar bisa pulang ke rumahku. Big City sudah kuminta menyiapkan satu kamar khusus buat anak-anak, dan satu kamar buat kamu. Kalian tak perlu lagi tidur sekamar. Bahkan di kamar anak-anak sengaja kusediakan satu TV LCD ukuran 50 inch, agar mereka bisa nonton Upin Ipin setelah lelah belajar. Tapi, kau malah membawa mereka pulang entah kemana. Mas, kamu jahat. Kamu sama saja dengan Nirmala. Kamu pengkhianat. Mas, aku benci sama kamu. Maaf. Kamu tahu kenapa aku masih mau hidup. Kamu tahu kenapa aku masih mau bernapas. Kamu tahu kenapa aku punya semangat. Aku menunduk, karena aku bermimpi tentang kamu. Apa? Aku sudah ceritakan mimpiku ini sebelumnya. Bukan. Dalam mimpiku aku terperosok ke dalam sebuah jurang yang dalam. Bahkan bapak dan ibu hanya bisa menangis memanggili namaku. Tak ada yang mau menyelamatkanku dari jurang yang dalam dan gelap itu. Tapi, tiba-tiba kau muncul. Itu, mimpi beneran. Aku bukan laki-laki pembohong. Apa yang kuucap itulah yang sebenarnya. Semula kukira itu mimpi yang tak bermakna. Tetapi setelah aku bertemu Nada, aku merasa punya semangat hidup. Nada bisa menemani hari-hariku yang gelap setelah pulang sekolah. Aku bisa memiliki kesibukan mengajari dia perkalian, membantu dia mengerjakan PR. Hari-hariku akan sedikit bermakna. Begitu pikirku. Lalu aku bertemu lagi dengan Rara yang begitu menggemaskan. Celotehnya tak henti membuat aku tertawa. Aku bahagia bertemu Nada dan Rara. Tapi kau sama kejamnya dengan Nirmala. Kalian berdua merampas semua yang aku suka. Apa aku salah menyukai anak-anakmu? Apakah kau takut aku akan jatuh hati padamu jika aku dekat dengan anak-anakmu? Tidak, Bening. Aku tidak menyukaimu. Aku hanya suka anak-anakmu. Enggak usah GR kamu. Mas, bersambung.